Hai, kembali lagi kita membahas pergerakan tentang saham ya teman-teman. Kembali lagi bersama dengan anak saham Indo. Kali ini kita mulai dulu pergerakan ISG teman-teman ya. Pergerakan ISG kemarin pada perdagangan Jumat menguat ya, masuk ke area 7 ribuan lagi sebenarnya ya. Close-nya di 7016, sudah masuk ke area 7 ribuan lagi. Kemudian kalau view kita harusnya ada penguatan untuk pergerakan ISG, mengingat kalau diperhatikan ya untuk MA 100 sudah mau golden cross dengan MA 200, kemudian secara MACD sudah ada pembalikan arah, secara SASIC juga sudah ke wilayah golden crossnya ya. Ini cukup menarik dengan target kita di 7127 dulu ya pergerakan ISG nya teman-teman. Oke. Mungkin akan bergerak dibatasi di wilayah seterusnya ini untuk view kita, dan kemudian akan membuat ke area 7127. Oke, mungkin kita membahas pergerakan beberapa saham dulu ya. Mungkin kita membahas perbankan dulu. Beberapa perbankan mungkin dimulai dari Bank Mandiri. Bank Mandiri teman-teman ya, kemarin di balik ISG yang sudah masuk ke area 7 ribuan lagi, Bank Mandiri di sini sudah mau golden cross dari MACD-nya. Kemudian sebelumnya ada beberapa volume hijau yang cukup baik ya. Kemudian untuk swastik sebenarnya memang ada dead cross, ada pelemahan dari 2 hari terakhir memang. Kemudian hari ini tertahan di area 6 ribuannya. Target kita tetap 6.400 pergerakan Bank Mandiri. Ya targetnya 6.400, dan hari ini di 6.000. Main trade di mana? 6.000 boleh, 6.000 batasi sampai dengan 5.800 ya. Batasi sampai dengan atau 5725 di sini kalau kita garisnya, tapi batasi sampai dengan ya boleh di sini ya 5725. Oke, untuk pergerakan dari detektornya di sini ya AKBK TPRX LG ini masuk ya teman-teman ya. ZP meskipun buangan, tapi 5-nya asing masuk teman-teman. Ini cukup menarik pergerakannya, targetnya 6.400. Coba kita buka dulu Bank Mandiri. Bank Mandiri mulai ada akumulasi tipis saja, tapi di sini net buy-nya oke ya. Pergerakan cukup aktif juga. Ya, kalau dia berhasil break di 5150 lagi, dia akan lari ke area 6400-an teman-teman ya. Itu Bank Mandiri. Next kita punya BBRI. Sedikit berbeda dengan BBRI. BBRI secara swastik masih berada di wilayah negatif, secara MACD-nya mungkin baru mau golden cross. Pergerakannya masih di batas ini ya, agak-agak ini pun harusnya jadi lebih panjang nih ya, kita wilayah sideways-nya teman-teman ya. Di mana wilayah BBRI sendiri sideways-nya cukup panjang dan cukup besar, tapi untuk MACD-nya ini oke ya, oke dalam artian mulai melandai dari wilayah negatifnya. Ini mungkin nunggu waktu aja untuk nanti dia akan kembali golden cross. Swastiknya juga udah cukup lama di bawah nih ya. Ini kalau misalnya dia berhasil break lari, targetnya 5750 dulu teman-teman ya. 5750 dulu. Yang main trade di mana? Boleh batasi di sini nanti ya teman-teman ya. Bisa batasi di 5200-an sampai dengan 5125 di sini ya, bertepatan dengan MA 200-nya. Ya, kalau Bank BRI lebih banyak dibuang ya untuk perdagangannya, secara blocksum-nya juga buangan cukup banyak, meskipun ada ZP dan CC yang masuk, jadi pelan-pelan aja untuk akumulasinya. Bisa dilakukan bertahap, batasi sampai dengan 5125. BBRI ya masih ada buangan, range pergerakannya terbatas saja 5000 kalau kita lihat dari 10 hari perdagangan terakhir aja ya, sampai dengan tanggal 8 mungkin ini 11 hari perdagangan terakhirnya 1 2 3 4 5 6 11 hari perdagangan terakhir terendahnya di 5350 ya, di sini juga ya 5325 teman-teman ya, dan tertingginya di 5425 teman-teman. Oke. Itu bisa dibatasi di situ dulu untuk pergerakan BBRI. Next kita punya saham BBCA. BBCA juga masih melemah, tapi kalau kita lihat secara view panjangnya ini masih cukup oke ya. Nah, ini bisa gini teman-teman ya. Dia terbatas kemarin sempat melemah di 8.900-an, 8.979 kalau saya nggak salah. Tertahan di MA 100 ya, pergerakannya tertahan di MA 100. Secara statistik kemarin sudah sempat golden cross, saat ini dead cross kembali, tapi secara pergerakan MACD-nya ini oke banget. Ini oke banget.
justru bisa masuk dulu ya sampai targetnya 9.400 sebelum nanti kembali ATH kembali ya untuk pergerakan dari Bank BCA. Kalau kita lihat secara brosumnya, CC masuk banyak di sini, BB, ZP, RX buangan, tapi CC, BK ini masuk cukup banyak ya. Ini asing juga mulai banyak koleksi, tapi kalau secara keseluruhan gimana ya? Secara keseluruhan masih ada buangan dikit ya, karena di sini kita lihat BB-nya cukup banyak buangannya ya. ZP juga cukup banyak buangannya, karena yang sini yang aku lebih ke lokal ada Bank Mandiri ya, CC, Mandiri Sekuritas maksud kita ya, makin Mandiri Sekuritas. Ini cukup oke. Kemudian targetnya di 9.400 dan kalau bisa ATH kembali ya. Di sini sempat ATH di 9.450 ya, tapi belum kuat dan turun kembali pergerakan BBCA sendiri. Next kita punya BBNI, ini yang cukup keren ya teman-teman. Kalau yang perhatikan ini tinggal satu tik lagi kemarin dia 9.900 ya, yang kira-kira 9.850 9.875 di TP ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu, karena udah sesuai ya. Ini gambarnya view kita di sini ternyata ini ada satu kali, dua kali double bottom ya teman-teman ya, dari sini ke sini, kemudian dia mantul lagi. Targetnya di 9.900 harusnya kena lah ya, mungkin besok siapa tahu dikasih dulu ya, kemarin menguat cukup tinggi. Kemudian secara ini ada akumulasi, ada AK, ada ZP yang akum ya teman-teman ya, ini cukup oke. Terlebih bank-bank besar. Kalau BBNI kalau saya nggak salah isunya nanti Oktober dia resmi stock split ya. Dari semenjak itu bergulir, isu itu bergulir ya sekitar September pertengahan, ini cukup menarik, akumulasinya juga mulai banyak. Kemarin 70 miliar ya akumulasinya, jadi isu ini membawa dampak positif untuk pergerakan BBNI sendiri. Artinya kalau misalnya Anda nanti ke 10.000 aja, itu artinya nanti stock split 1/2 harga BBNI di harga 5 ribuan. Oke teman-teman, mungkin itu untuk pergerakan big caps kita dari bank-bank. Kemudian kita punya pergerakan PTBA dulu ya. PTBA masih sama ya, masih sama nih. Coba kita pindah ya. Entry 1 2.900 kena nggak? Kena, turun lagi ya nggak apa-apa, entry lagi nanti di 9.800an ya. Sempet kena tuh harusnya ya 2780, supportnya 2700. Sudah kalau di bawah support baru caw ya teman-teman ya, teman-teman di bawah 2000 caw, artinya kemarin teman-teman harusnya dapat barang ya. Secara swastik sudah golden cross. Secara pergerakan MACD nya memang ada lagi di wilayah negatif ya, tapi target kita akan menguat kembali. TP satunya 3200 untuk pergerakan dari PTBA sendiri, dengan TP jauhnya ya tutup gap lah ya untuk bank lagi. PTBA adalah targetnya tutup gap. RF, AK, YU, XLTP masuk. RF nya cukup borong banyak ya, 5 miliar lebih. AK, YU juga kalau di total ini ya hampir 7 miliar ya, 7M, 8M ini pergerakannya. Kemudian kalau kita lihat di sini PTBA, PTBA akumulasinya ya, di sini ada 8 yang beli di sini, kemudian lebih banyak diakumulasi oleh asing ya. Asing mulai masuk teman-teman, itu cukup oke pergerakan PTBA. Next kita punya saham Arko. Arko ini ya kemarin udah break 800an, udah cuan ya, udah cuan. Targetnya harusnya di sekitar 900an ya teman-teman. Harga terakhir kali ini di 820. Ini ada distribusi banyak di sini ya, ada CC yang buang, CP, XC ini tapi lokalnya juga cukup banyak pembuangan. Diakumulasi oleh Becky ya, ada DR juga yang masuk. Untuk Arko sendiri gimana Arko? Gini, untuk Arko kita melihatnya kalau teman-teman dia balik ke wilayah 800an mungkin bisa cicil buy ya, bisa masuk kembali. Artinya targetnya ini masih jauh ya, artinya targetnya masih jauh, jadi jangan buy langsung di HK, tapi mungkin antri-antri aja. Karena kalau diperhatikan dalam sebulan ke belakang lah ya, ini di sini ada akumulasi besar, dan distribusinya kecil-kecil aja. Artinya saham ini masih dijaga ya. Mungkin kalau naik turun ya wajar-wajar aja. Ketika akumulasi di sini juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya. Nah baru akumulasi berikutnya yang mulai naiknya agak kencang dari 700 lari ke 800an ya. Masuk wilayah entry-nya di 800an teman-teman, batasi sampai dengan 700 ya.
targetnya 900 ya. Ini kalau 800 ya tunggu dulu nanti masukin di 800an lagi, dicicil mungkin per 50 mungkin. Oke, di bawah 700 bisa prefer untuk out dulu ya. Arko ada buangan tipis ya, memang ada buangan tipis ya, wajar mungkin realisasi dulu ya, mereka realisasi profitnya. Next kita punya saham Ken. Nah, Ken udah tahan itu. Ken nih gimana Ken? Ya Ken udah cuan udah gitu aja. Mau masuk gimana? Masuk, perhatikan udah 900an lagi, 910 sebagai supportnya. Targetnya 1100 ya, untuk yang next targetnya 1100. Oke, yang masih hold ya mungkin tunggu aja sampai 1100 ya. Yang kemarin hold di wilayah sini kan teman-teman. Masuknya kemudian targetnya di 1100. Ini lokal semua nih. Aduh, ini ya retail ya, retail, jadi mungkin agak berhati-hati karena yang asingnya udah realisasi ya. Oh tapi secara asing masih aku. Wah ini cukup menarik nih ya. Sebentar coba Bruksumnya BK, mungkin BK kayaknya nyimpan agak lama kalau kita lihat dari sebulan ke belakang. Enggak juga. AK yang banyak ya ternyata ya. AK borongnya cukup banyak, YP mungkin jualan, tapi ya udah. Tulisnya waktu 20 September kemarin Jumat ya. Cukup menarik untuk Ken ya. Kongres sudah cuan, harusnya udah TP ya. Support barunya nanti dia di 9.910 teman-teman ya, pergerakan dari Ken sendiri. Kemudian teman-teman kita punya saham MDKA. Nah ini MDKA keren teman-teman ya. Set. Nah dia sempat mantul di wilayah support 3130-an nya, kemudian hari ini bergerak naik ke atas, crossing antara MA60 dan juga MA100 nya. Cukup menarik secara pergerakan. Aduh kalau volume kalau MDK ini agak kacau emang ya. Di sini sempat akum gede banget, jebret padahal di bawah. Statistiknya sudah mau golden cross, sabar-sabar dulu aja teman-teman. Kalau golden cross cukup menarik. Kenapa? Karena MDK itu saham yang cukup volatile ya. Kalau kita lihat naik turunnya juga cukup lumayan dari hari ke hari. MDKA targetnya 3600 tetap ya, targetnya 3600 dulu untuk pergerakan dari MDKA sendiri ya. Targetnya 3600. Kalau masuk di wilayah sini ya nggak apa-apa, masuk tipis-tipis 1% cabut ya boleh-boleh juga gitu ya, karena setiap 30 poin tuh kurang lebih hampir 1% ya di harga 3000-an nya. Cukup menarik pergerakan MDKA, apalagi ini IZP juga masuk, BK masuk. Untuk yang main ikut-ikutan boleh, batasi mungkin dia akan di wilayah ini ya 3300-an ya. Mengingat sudah ada golden cross-nya, mungkin masih tertahan di wilayah MA-nya ya, oke juga nggak masalah. Kalau secara pergerakan foreign, ini udah mulai akumulasi, ini cukup oke nih ya. Apalagi ketika akumulasi larinya langsung rada kenceng biasanya nih ya, untuk pergerakan MDKA. Mungkin yang terakhir kita punya saham Excel Axiata. Nah Excel ini 2250 entry kemarin nggak dapet ya, harusnya tipis-tipis aja gitu ya. Bukan berarti ini patokan banget, tapi batas entry satunya di sini, entry 2 nya situ ya teman-teman. Kalau yang di sini ya dapat dong berarti kan 2250 ini low-nya aja. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di gambar-gambar ini targetnya ini low-nya aja di 2230 ya. Nah ini yang untuk entry satunya kena, targetnya di sini TP-nya ya, TP-nya 2520. Oke, sorry ini sebelumnya yang dulu ikut kita di sini ya, masuk di wilayah saya lupa pastinya, kalau nggak salah di sini apa baru breakout ya, breakout kalau saya nggak salah ya. Pas breakout entry di sini targetnya udah kena ya di TP 2520 nya teman-teman ya. Ini udah sesuai, kita hapus saja dulunya membentuk cup and handle ya teman-teman. Kayak gini aja. Kemudian gimana? Ya udah ini bisa jadi patokan ya. Bukan ajakan jual belinya, tapi patokannya di sini teman-teman. TP-nya di 2520, entry-nya di 2250 dan 2190. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih buat waktunya. Salam cuan dan see you.